Presiden Prabowo melantik Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2024-2029. KKP bagikan 32.000 porsi nasi ikan pada puncak hari ulang tahun ke-25. Presiden Prabowo menghapus hutang nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Menteri Trenggono tancap gas program prioritas di periode kedua memimpin KKP. Menteri Trenggono perkuat kerjasama perikanan dengan Tiongkok. KKP perkuat kolaborasi penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan untuk ekonomi biru. KKP gelar berbagai kegiatan sambut Hari Ikan Nasional 2024. Inovasi keren, sulap sampah plastik menjadi solar. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan November ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Anggita Lutfi. Dan saya Aifelia Azahra dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama Sahabat Bahari, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik puluhan menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Pada pelantikan tersebut, Sakti Wahyu Trenggono kembali dipercaya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, didampingi Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan sebagai wakil menteri. Berikut berita selengkapnya. Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara berlangsung hikmat dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan para pembantu Presiden itu berlangsung terpisah pada pagi dan sore hari di Istana Negara. Usai mengikuti pelantikan Kabinet Merah Putih, Sakti Wahyu Trenggono langsung menuju gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertemu dengan puluhan media dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang Comment Center KKP. Didampingi para pejabat eselon 1, Menteri Trenggono mengatakan akan langsung tancap gas pada periode kedua kepemimpinannya di KKP. Dia optimis mampu melaju kencang karena telah membantu roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan selama 4 tahun ke belakang. Implementasi kelautan program ekonomi biru akan dikebut untuk mendongkrak produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono memaparkan program ekonomi biru yang akan digaspol, implementasinya meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan budidaya berkelanjutan di pesisir, laut, dan darat, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan Bulan Cinta Laut. Saya sampaikan di sini. Saya minta kepada Dirjen dan seluruh saya akan bentuk khusus tim untuk melakukan itu secara serius. Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang enggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta Pak Sekjen siapin surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden loh. Perintah Presiden gitu, kita harus jalan betul, harus cepat jalannya. Presiden ini 5 tahun targetnya besar sekali. Pertumbuhan harus mencapai 8%, lalu kemudian ketahanan pangan atau ketersediaan pangan kita harus kuat. Maka kontribusi Kementerian Kelautan Perikanan ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber bahan protein, kita harus genjot dan kita harus mampu berproduksi. Kalau saya katakan Presiden sedang kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya, kita laporkan bahwa produksi perikanan kita sudah mencapai 50 juta ton misalnya 1 tahun. Ekonomi biru sendiri telah menjadi bagian dari misi Asta Cita yang diusung pemerintah Prabowo Gibran hingga 5 tahun ke depan untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Sektor kelautan dan perikanan dinilai potensial menopang kemandirian ketahanan pangan dan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Sahabat Bahari, tahun ini tepatnya 26 Oktober 2024, KKP telah genap berusia 25 tahun. Pada usia perak ini, KKP turut mendukung program makan bergizi gratis melalui kampanye Gemar Ikan dengan membagikan 32.000 porsi nasi ikan untuk masyarakat. Berikut liputan selengkapnya.
KKP menggelar makan bergizi dengan membagikan 32.000 porsi nasi ikan untuk masyarakat Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, serta diikuti secara serentak dengan 150 UPT KKP pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-25. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Gemar Makan Ikan atau Gemar Ikan yang juga sejalan dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis. Kegiatan makan bergizi ini juga dilakukan untuk mendorong peningkatan angka konsumsi protein masyarakat, serta sebagai simbol bahwa sektor perikanan siap berkontribusi mewujudkan swasembada pangan. Pemberian makan bergizi menu ikan menyasar kelompok prioritas seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang sangat membutuhkan asupan protein dalam masa pertumbuhan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Dr. Didit Herdiawan Asyaf yang hadir langsung menyapa masyarakat pesisir di Untung Jawa. Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami juga ditemani oleh rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini berjalan bersama-sama. Nanti ke depannya juga akan dilaksanakan kegiatan makan bergizi bagi anak-anak dan ibu-ibu hamil. Wamen Didit menyampaikan kegiatan makan bergizi menu ikan sebagai bentuk dukungan penuh KKP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Didit, KKP akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional yang turut hadir pada kegiatan ini, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung program makan bergizi melalui produk perikanan. Wamen Didit juga berpesan kepada seluruh UPT KKP di seluruh wilayah Indonesia untuk terus menyokong peningkatan asupan protein ikan kepada masyarakat. Semoga ke depan program-program ataupun pelaksanaan kegiatan ini dapat berlanjut dan terlaksana dengan baik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Terakhir, kami juga menginginkan adanya peningkatan gizi dari anak-anak untuk bisa melaksanakan kegiatan makan ikan. Nah, ini ada protein di sini yang dapat diserap bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Berbagai kegiatan sosial juga dilakukan untuk masyarakat Untung Jawa, seperti bakti kesehatan yang diikuti oleh 500 orang warga Pulau Untung Jawa, bakti sosial, edukasi dan literasi sektor kelautan dan perikanan, serta minum susu ikan bersama. Selain itu, KKP juga menyerahkan secara simbolis kepada masyarakat Untung Jawa berupa bantuan sertifikat kecakapan nelayan atau SKN kepada nelayan setempat, alat tangkap ikan ramah lingkungan, bantuan benih ikan kerapu, sembako paket perbekalan melaut, hingga paket sarana pemanfaatan BMKT. Masyarakat Untung Jawa pun menyambut baik dan sangat bersyukur dengan adanya penyelenggaraan makan bergizi gratis dengan menu ikan dalam rangka memperingati HUT KKP ke-25 ini. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat Bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendampingi Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Kebijakan PP nomor 47 tahun 2024 ini mengatur penghapusan hutang bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah, termasuk nelayan dan pelaku UMKM di bidang perikanan. Penandatanganan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Negara pada 5 November 2024 sore. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di 3 bidang, yakni pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode, kuliner, hingga industri kreatif yang nilainya di bawah 500 juta per orang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang ikut mendampingi Presiden Prabowo saat penandatanganan kebijakan tersebut menyambut baik PP nomor 47 tahun 2024. Penghapusan utang khususnya bagi nelayan dan UMKM perikanan merupakan bentuk keberpihakan Presiden kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya akan segera menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut untuk mendukung produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono turut mengajak perwakilan nelayan dari Pantura ke Istana Negara untuk menyaksikan penandatanganan PP nomor 47 tahun 2024. Setelahnya, Menteri Trenggono mengajak para perwakilan nelayan ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerap aspirasi terkait kebijakan penghapusan utang bagi nelayan. Pertemuan berlangsung santai, diikuti para pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Perwakilan nelayan menyambut baik kebijakan penghapusan utang bagi para nelayan dan pelaku UMKM kelautan dan perikanan. Terkait masalah penghapusan piutang bagi nelayan sangat disambut dengan baik. Karena kan saat ini jujur nelayan sedang mengalami sebuah kesulitan karena harga ikan kurang bagus, sementara perbekalan tetap roket, sehingga pada saat mereka yang dulunya untuk perbekalan, biaya perbaikan kapal, beli alat tangkap segala macam dan utang ke perbankan. Lalu ada bukan wacana ya, ada penentangan soal penghapusan utang dari Pak Presiden kita saat ini. Itu ya saya sangat menyambut antusias soal peringkirkan soal itu. Ketika setelah ada penandatanganan soal penghapusan utang, mungkin dari kementerian terkait datang ke lokasi untuk melihat mana saja sih kelihatannya yang memang benar-benar butuh untuk diselesaikan. Artinya kan nelayan itu ada nelayan kecil, ada menengah, ada juga yang lebih modern, sehingga kan bisa dilihat. Bukan berarti bahwa penghapusan itu semuanya kan, tapi ada beberapa skala prioritas yang memang benar-benar butuh dihapus utangnya. Melanjutkan kepemimpinan di periode kedua, Menteri Sakti Wahyu Trenggono tancap gas memperkuat sektor kelautan dan perikanan, khususnya sektor hulu. Penguatan ini menjadi salah satu program prioritas KKP dalam mendukung misi Astacita Presiden Prabowo, khususnya terkait hilirisasi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut berita selengkapnya. Setelah dilantik kembali sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan quick win dalam mendukung beberapa misi Astacita Presiden Prabowo. Beberapa program quick win yang menjadi concern Menteri Trenggono yaitu mendukung program hilirisasi produk kelautan dan perikanan, swasembada pangan, dan program makan bergizi gratis. Mendorong hilirisasi produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu target utama dalam kepemimpinan Menteri Trenggono pada periode ini. Dari 28 komoditas prioritas hilirisasi Presiden Prabowo, terdapat 6 komoditas pada sektor kelautan dan perikanan yaitu garam, rumput laut, ikan nila, kepiting, rajungan, serta tuna, tongkol, dan cakalang. Menurut Menteri Trenggono, agar hilirisasi dapat berjalan optimal, KKP terus berupaya memperkuat sistem dan infrastruktur pada subsektor hulu. Maka dari itu, penyerapan produk kelautan dan perikanan pun dapat berjalan optimal dan bernilai tambah dengan skala yang lebih besar, bahkan di pasar global. Perbaiki dan perkuat dulu di hulu, sehingga dengan demikian hilir itu pasti sudah akan berjalan sendiri. Dan sudah bagus ya, hilirisasi itu ada di investasi menurut saya. Dan investasi itu dia mikirin, nanti dia bisa menawarkan komoditi perikanan dari 6 komoditi itu mana yang paling kuat dalam konteks jumlah gitu, the readiness-nya gitu, itu yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor lokal maupun investor luar, untuk dia ikut masuk di proses hilirisasi. KKP juga akan mendukung program swasembada pangan, khususnya pemenuhan protein ikan, dengan mendorong peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan pada subsektor budidaya. KKP juga akan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG dengan pendataan stok ikan di seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa stok protein yang berasal dari ikan atau produk turunannya bisa memenuhi kebutuhan program tersebut. Menteri Trenggono yakin dengan intervensi pemerintah kepada masyarakat dapat berkontribusi pada keberhasilan misi Astacita menuju generasi emas 2045. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan Pedoman Kerjasama Teknis Technical Cooperation Guidelines atau TCG dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok Han Jun. Kunjungannya ke Tiongkok bersama Presiden Prabowo kali ini sekaligus memperkuat kerjasama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara. Kerjasama TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerjasama Indonesia-Tiongkok yang mencakup hulu hilir bidang perikanan mulai dari perusahaan patungan, kapal kuota penangkapan ikan, pengolahan produk perikanan, pembangunan fasilitas pelabuhan, hingga pertukaran keterampilan, pelatihan, dan sebagainya. Kerjasama ini diyakini dapat memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan. Dalam pelaksanaan kerjasama hulu hilir bidang perikanan, Indonesia dan Tiongkok saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.
sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau IUU fishing. Menteri Trenggono optimis perjanjian strategis ini mampu membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat kolaborasi dan sinergitas bersama aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kolaborasi KKP dengan aparat penegak hukum ini bertujuan untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan ekonomi biru. Guna memperkuat penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkolaborasi dan bersinergi bersama aparat penegak hukum di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru melalui Rapat Koordinasi Penegakan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat pusat tahun 2024. Selain untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dan kesepahaman antar aparat penegak hukum. Menjaga wilayah laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke bukan sesuatu yang mudah tentu. Kita melibatkan ada Kementerian Kelautan Perikanan, ada Bakamla, ada Polairut dan seterusnya. Semua bekerja bersama yang hari ini tentu saya kira akan berkolaborasi bersama. Untuk tujuan adalah bagaimana wilayah Indonesia ini bisa dijaga dengan baik dan kemudian bisa memberikan manfaat yang besar kepada rakyatnya yang ada di dalamnya. Penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengedepankan prinsip ultimatum remedium, di mana sanksi pidana menjadi pilihan terakhir. Pendekatan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan juga menggunakan pendekatan restoratif justice, yaitu penegakan yang menyeimbangkan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dengan hukum yang adil. Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, kasus tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan tercatat sebanyak 897 kasus, dan 343 diantaranya merupakan kasus yang dilaksanakan penyidikan. KKP juga telah menjalankan penegakan hukum kelautan dan perikanan menggunakan prinsip multi-door system, yaitu tindak pidana lain di luar kewenangan penyidik KKP, sehingga menggunakan peraturan perundang-undangan lain untuk menjerat pelakunya. Diharapkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari penegak hukum, instansi atau lembaga terkait lainnya ini dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai dasar perencanaan kebijakan pemerintah pusat. Sambut Hari Ikan Nasional tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar makan bersama menu ikan dengan total 27.000 peserta. Tak hanya makan bersama menu ikan, dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi protein dari ikan, berbagai kegiatan lainnya bersama pemerintah daerah juga memeriahkan Harkanas tahun ini. Seperti apa keseruannya? Ini dia liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka menyemarakan Hari Ikan Nasional pada 20 hingga 21 November 2024. Pada puncak perayaan Hari Ikan Nasional ke-11 ini, KKP melaksanakan bakti sosial makan bergizi menu ikan dan pemeriksaan mata gratis di kantor pusat KKP. Kegiatan ini diikuti oleh 1.000 siswa sekolah dasar yang terdiri dari anak nelayan, anak pengolah dan pemasar, anak pegawai KKP, mitra KKP, serta 100 ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Tidak hanya dilaksanakan di kantor pusat KKP, kegiatan makan bergizi menu ikan ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, yaitu bersama dengan masyarakat di 28 provinsi dan 149 unit pelaksana teknis KKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan makan bergizi menu ikan ini menjadi salah satu wujud KKP dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan dan hilirisasi hasil perikanan. Harkanas tahun ini adalah Harkanas yang ke-11 ya. Ini punya tema khusus karena juga menguatkan peran dari KKP mendukung pemerintah Presiden Prabowo tentang swasembada, hilirisasi dan makan bersih gratis. Maka Harkanas tahun ini mengambil tema
ikan, maka mendukung swasembada pangan, hilirisasi, dan pelaksanaan makan bergizi gratis menu ikan. Jadi hari ini itu secara serempak Indonesia sekitar 180.000 paket menu bergizi gratis, menu ikan itu sudah kita sampaikan, kita kenalkan kepada anak-anak sekolah. Bersamaan dengan makan bergizi gratis, anak-anak sekolah di kantor pusat KKP juga melakukan pemeriksaan mata secara gratis dan mendapatkan kacamata secara gratis sesuai hasil pemeriksaan. Pemeriksaan mata ini bersinergi dengan berbagai pihak seperti RSTNI AL Dr. Minto Harjo, MNC Peduli, Forum Jurnalis Wakaf Indonesia, dan One Sight Essilor Luxottica Foundation. Tidak hanya itu, anak-anak juga diberikan edukasi mengenai pentingnya makan ikan untuk kesehatan. Salah satunya kesehatan mata dan otak. Tadi ngambil kacamata, cek mata, terus sama dengar cerita dongeng. Tadi lauknya ikan, brokoli, habis itu pisang, nasi, itu aja. Ayo makan ikan, dadah! Selain bakti sosial, KKP juga melaksanakan gelar kuliner berbahan dasar ikan yang berasal dari 19 provinsi. Berbagai kreasi dan inovasi olahan menu ikan lokal dan kuliner khas masing-masing daerah dipamerkan pada gelar kuliner ikan ini, seperti olahan ikan lele, ikan tuna, hingga ikan nila. Berbagai menu tersebut akan diusulkan sebagai menu dalam program Makan Bergizi Menu Ikan. Ada juga bazar produk perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dari sejumlah provinsi yang digelar di sekitar Gedung Mina Bahari 2 kantor pusat KKP. Berbagai kegiatan di Harkanas ini diharapkan bisa meningkatkan asupan protein masyarakat dan menurunkan angka stunting pada anak, sehingga dapat membentuk generasi emas 2045. Informasi selanjutnya ada inovasi yang menarik banget nih sahabat Bahari. Gita, tahu nggak kalau kini bahan bakar minyak atau BBM bisa kita dapatkan dari sampah plastik loh? Waduh, baru tahu nih, emangnya bisa ya Vel? Tentu bisa. Beberapa waktu lalu saya dan tim redaksi KKP News berkesempatan untuk mengunjungi Provinsi Sumatera Barat dan melihat langsung proses pengolahan sampah plastik menjadi solar. Waduh, jadi penasaran banget seperti apa ya inovasi ini? Langsung aja kita simak selengkapnya di liputan tim KKP News berikut ini. Hai sahabat Bahari, wah indah banget ya pantainya, tapi sayang, saya nemuin sampah plastik. Tapi jangan khawatir, karena kabarnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tempat saya berada saat ini, ada kelompok penggerak konservasi yang melakukan inovasi mengolah sampah menjadi bahan bakar. Wah, gimana caranya ya? Yuk ikutin saya, let's go! Sampah plastik masih menjadi musuh besar yang mencemari pantai dan laut Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan terbentuknya kelompok penggerak konservasi Rimba Peduli yang berada di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Kota Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Berangkat dari keprihatinan atas kondisi kampungnya yang berada di pinggir pantai namun penuh dengan sampah plastik, kelompok ini akhirnya berhasil menyulap limbah sampah tersebut menjadi bahan bakar minyak sejenis solar. Kali ini, saya bersama tim KKP News berkesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang proses pengolahannya. Pertama-tama, mereka melakukan penjemputan sampah plastik di lokasi pengumpulan sampah yang telah ditempatkan di beberapa titik, seperti di sekitar rumah warga ataupun sekolah-sekolah. Titik lokasi pengumpulan yang mereka sebut dengan halte sampah ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar untuk mengurangi keberadaan sampah yang seringkali berserakan, terutama sampah anorganik. Sampah yang telah terkumpul selanjutnya dipilah guna memastikan hanya jenis plastik tertentu yang masuk ke proses pengolahan. Setelah itu, sampah plastik dicacah menjadi potongan-potongan kecil menggunakan mesin pecacah. Menariknya di sini, mesin pecacah ini hanya dioperasikan menggunakan bahan bakar hasil pengolahan sampah plastik yang nanti akan dihasilkan. Tahapan utama dalam mengubah plastik menjadi bahan bakar adalah proses pirolisis. Plastik yang telah dicacah dimasukkan ke dalam reaktor khusus, yakni sebuah tabung tertutup kedap udara untuk memanaskan sampah hingga suhu tinggi tanpa adanya oksigen. Tanpa oksigen, plastik tidak terbakar, tetapi terurai menjadi gas yang mengandung hidrokarbon.
Gas itu kemudian didinginkan menggunakan kondensor, mengubahnya menjadi cairan berupa minyak yang merupakan hasil akhir dari proses pirolisis. Minyak ini memiliki karakteristik mirip dengan solar, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk menghidupkan mesin pencacah dan sebagian dijual untuk operasional resort yang ada di sekitar kawasan sebagai bahan bakar genset. Karena juga produksi kita masih terbatas karena sampai sekarang kita masih punya yang 10 kilo aja. Dan dalam beberapa bulan ke depan kita sedang berupaya membeli yang lebih baru dengan kapasitas yang lebih besar juga. Dan nanti rencananya kalau kita sudah punya yang mesin yang lebih besar, hasil dari pengolahan limbah plastik tersebut kita bisa distribusikan ke nelayan-nelayan di daerah ini. Biar para nelayan bisa memanfaatkan juga ya, bisa digunakan oleh lebih banyak lagi masyarakat. Meskipun hasil olahannya belum mencukupi, namun ini sudah menjadi langkah awal yang menjanjikan. Setidaknya, sampah plastik yang dulunya beban lingkungan, kini telah berubah menjadi sumber energi yang bermanfaat. Selain berjuang memanfaatkan sampah plastik laut, kelompok konservasi Rimba Peduli juga menginisiasi Rumah Pendidikan Lingkungan. Tujuannya untuk menanamkan kecintaan anak-anak di Nagari Sungai Pinang terhadap lingkungan. Setiap pulang sekolah, anak-anak dengan semangat berkumpul di Rumah Pendidikan Lingkungan untuk belajar, membaca buku di area perpustakaan, atau sekedar bermain dan menari bersama. Dengan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini, kelompok ini berharap dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan yang lebih luas di masa depan. Oke Bang, tapi kalau boleh tahu kenapa sih memilih untuk mengedukasi anak-anak juga nih dari mulai SD sampai SMP pun juga sejak dini sudah mulai diedukasi, kenapa? Ya karena menurut kami Kak, dalam melibatkan anak-anak dari dini untuk mengedukasi mereka, memberitahu mereka bahaya dari sampah plastik ini sangat penting. Contohnya kalau kita biarkan sampah ini masuk di laut, itu akan dimakan oleh ikan dan menyebabkan ikan mengandung mikroplastik. Dan dimakan oleh penyu bisa menyebabkan juga kematian untuk penyu sendiri. Kontribusi kelompok Rimba Peduli terhadap Nagari Sungai Pinang tak berhenti sampai di sampah dan edukasi saja. Sejak 2021, mereka telah aktif melakukan kegiatan konservasi penyu di kawasan Pulau Marak. Konservasi penyu tersebut dilakukan dengan cara berpatroli dan memagari penyu yang telah meninggalkan telurnya. Hingga saat ini setidaknya sudah 5 kali dilakukan perilisan penyu. Dan kita juga dalam kelompok ini sudah ada tempat penyelamatan penyu yang kita sudah mulai 3 tahun yang lalu di Pulau Marak, Kak. Di Pulau Marak. Ya. Jadi sejak kita mulai 3 tahun yang lalu, kita sudah berhasil menyelamatkan lebih kurang 30 sarang penyu dan lebih dari 2.000 tukik atau baby penyu yang diselamatkan masuk di laut, Kak. Wah. Kelompok konservasi Rimba Peduli telah membuktikan bahwa sampah plastik bukanlah musuh yang tak dapat ditaklukkan. Dengan semangat gotong royong, masyarakat Nagari Sungai Pinang kini memiliki alternatif energi dari sampah plastik, sekaligus telah melakukan tindakan nyata dalam pelestarian lingkungan. Itu dia Sahabat Bahari, dari Nagari Sungai Pinang kita mendapatkan pesan bahwa untuk menjaga lingkungan kita dari sampah plastik bisa melalui berbagai cara, mulai dari inovasi hingga menanamkan kesadaran diri sejak dini untuk menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, tim KKP News melaporkan. Adik-adik, jaga lingkungan, jaga laut kita! Wah, keren banget ya inovasinya, Vel. Ternyata sampah plastik bisa diolah menjadi energi alternatif. Bener banget. Semoga makin banyak inovasi keren lainnya untuk menjaga laut kita ya, Gita. Betul sekali. Sahabat Bahari, berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi November kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Aifelia Zahra. Dan saya Anggita Lutfi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.